Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pada semangat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Siapa nih yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, kalau semuanya pada hadir. Nah, kalian tahu nggak sih untuk materi hari ini itu apa? Enggak, Bu. Belum tahu. Belum tahu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sistem saraf. Nah, sebelum kita belajar, Ibu punya kata-kata nih buat kalian. Bermimpilah setinggi langit. Jika terjatuh, kau akan terjatuh di antara bintang. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang materi dari sistem saraf ya. Baik, Bu. Jadi karena materi kita mengenai sistem saraf, di sini Ibu sudah mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah poster. Nah, jadi kalian bisa lihat di poster ini. Pengertian dari sistem saraf itu adalah sebuah sistem organ yang mengkoordinasi dan mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja dan melakukan seluruh aktivitas tubuh. Sel saraf atau neuron merupakan unit dasar dari sistem saraf. Nah, berdasarkan fungsinya ini, sistem saraf dibagi menjadi dua macam, yaitu neuron dan neuroglia. Adapun struktur dari sel saraf, yang pertama yaitu inti sel. Nah, inti sel ini berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan dari sel saraf. Nah, yang kedua yaitu badan sel, yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut otot. Selanjutnya yaitu dendrit. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menyampaikan impuls atau rangsangan menuju ke badan sel. Selanjutnya ada akson, yaitu sel yang panjang dan tipis, berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Nah, yang kelima yaitu selubung myelin. Ini berfungsi untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi. Selanjutnya itu ada sel Schwann. Ini berfungsi untuk menyokong kebutuhan dari sel neuron, yang fungsinya untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Kemudian ada akson terminal, yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada sinaps. Nah, sinaps ini merupakan bagian terakhir dari sel saraf. Sinapsis ini merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Kemudian ada nodus transfer, adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus myelin yang berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Nah, jadi pada sistem saraf yang kompleks ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat dan yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat ini terdiri antara otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak ini adalah pusat pengendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi, daya pikir, sensasi hingga emosi. Nah, untuk sumsum tulang belakang ini merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum belakang tanpa melewati otak. Selanjutnya ada sistem saraf tepi yang terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, kemudian ada sistem saraf somatik yang bekerja mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh.
seperti menggerakkan lengan, kaki, bagian tubuh lainnya. Nah, selanjutnya ada syaraf otonom yang berfungsi mengatur fungsi atau gerakan organ tubuh yang terjadi tanpa kita sadari. Contohnya gerakan ini meliputi aliran darah, detak jantung kalian, dan proses pencernaan maupun pernafasan. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Adakah dari kalian yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok ini terdiri atas 4 orang. Masing-masing kelompok terdiri atas 7 sampai 8 orang. Nah, ini kan tentang materi sistem syaraf yang akan kalian diskusikan di minggu depan. Baik, Bu. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Nah, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam